Ketika harus melatih diri yang dalam makna, menerapkan pikiran kita untuk memahaminya, dan kami akan berpikir bahwa itu harus dipelajari dan dikuasai. Demikianlah harus melatih diri sendiri. Dunia ini penuh dengan hal-hal jelas yang tidak pernah diamati oleh siapapun secara kebetulan. Inilah daya tarik emosional dari kebahagiaan dan pengabdian, atau cinta dan kasih. Ini bukanlah kata yang dirancang untuk menarik pendatang baru. Saya memiliki pemahaman berbeda tentang hakikat realitas bahwa pengalaman manusiawi kita kosong dari sebuah diri. Dalam momen pengalaman biasa, banyak objek yang kita rasakan, pemandangan, suara, bau, rasa, sensasi, dan gambar, mengarah pada pikiran dan perasaan tentang objek tersebut. Kami mendengar suara seseorang dan membayangkan dia berbicara tentang kami. Kami melihat harta benda yang berharga dan memikirkan bagaimana hal itu datang kepada kami. Ketika persepsi disederhanakan sehingga kita hanya memperhatikan, misalnya, suara atau penglihatan, kita dapat hadir dengan cara yang seimbang dan damai. Perkembangan penuh dari pendekatan ini dijelaskan sebagai tinggal dalam kehampaan. Pikiran ini dikatakan kosong karena tidak diisi dengan pemikiran asing. Pikiran seperti itu selaras dengan saat ini dengan keterbukaan dan penerimaan. Pikiran yang kosong bergerak dengan mudah menuju kegembiraan dan kepuasan dan bergerak perlahan ke emosi reaktif seperti ketakutan dan kemarahan. Kita mungkin memahami ini sebagai contoh sehari-hari yang kurang halus dari tinggal dalam kekosongan. Kekosongan adalah properti atau karakteristik dari hal-hal yang muncul di dunia. Itu ditemukan dalam pengalaman manusiawi kita, pengalaman sadar. Memahami kekosongan membawa kebebasan pada pengalaman kita saat kita hidup secara sadar di dunia. Melihat kekosongan mengakui hal ini dan membawanya selangkah lebih maju. Kami juga melihat bahwa sejak awal tidak ada yang kokoh untuk dipegang. Sebenarnya tidak mungkin untuk berpegang teguh pada kenyataan, karena perubahan begitu cepat dan universal sehingga hal yang dapat dipahami tidak dapat ditemukan dimanapun. Yang bisa kita pegang hanyalah ingatan akan sesuatu yang cepat berlalu. Kita memahami, misalnya, bahwa penuaan terjadi di tubuh kita bahkan pada tingkat sel. Jika sel-sel terus-menerus sekarat dan diciptakan kembali, bagaimana kulit kita diharapkan untuk tetap konstan bahkan selama 1 tahun? Selain itu, di dalam sebagian besar sel, interaksi kimiawi yang cepat bersifat konstan, karena mitokondria membakar nutrisi yang dikirimkan kepadanya. Proses tubuh ini tidak dapat dihentikan atau dibekukan bahkan untuk 1 detik. Ketika kita melihat bahwa ini benar dalam setiap segi kehidupan, itu mengubah kita secara mendalam. Kita menjadi tidak terlalu terikat pada masa lalu dan dapat lebih banyak hidup di masa sekarang. Hati dapat melepaskan apa yang telah dicoba untuk disimpan. Pergeseran ini sangat melegakan. Kami merasa lebih ringan, lebih bebas, dan lebih bahagia. Kami mengundang Anda untuk menemukan kebenaran dari kekosongan dalam pengalaman langsung. Ini dibagi menjadi 4 bagian utama: diri, fenomena, kesadaran, dan welas asih. Setiap bagian mengeksplorasi bidang utama dari implikasi kekosongan. Pemahaman ini menjadi dasar bagi siapa saja yang ingin menjalani kehidupan yang dipandu oleh kebaikan dan kebijaksanaan. Dharma, sebuah istilah yang berarti kebenaran, atau hukum, atau apa adanya. Secara tradisional, ada 3 jalan untuk mempelajari Dharma berdasarkan pada aktivitas apa pemahaman itu berasal. Ketiga jalan ini umumnya memiliki tingkat kekuatan yang berbeda dalam kemampuannya untuk mengubah kita. 1. Pemahaman dari pendengaran. Pembelajaran ini berasal dari mendengar seseorang berbicara tentang apa adanya atau, di zaman modern, membaca tentangnya. Ini memberi kita informasi baru dan mengarah pada jenis pengetahuan konseptual tertentu, tetapi efeknya biasanya terbatas. 2. Pemahaman dari refleksi. Mempertimbangkan dan memikirkan tentang informasi baru untuk melihat bagaimana informasi itu dapat diterapkan pada kehidupan dan pengalaman sendiri. Masih dalam dunia berpikir, tetapi melakukan refleksi di bawah bimbingan sendiri dengan cara yang terasa baru dan langsung.
Kita dapat mengatakan bahwa dua jalan pertama berada di bawah pendekatan penyelidikan rasional. 3. Pemahaman dari wawasan meditatif. Cara belajar ini terjadi melalui munculnya intuisi yang mengungkapkan cara baru dalam melihat dunia. Sementara wawasan meditatif pada akhirnya akan mengungkapkan dirinya dalam kata-kata, itu pertama kali muncul sebagai kilatan penglihatan murni. Wawasan pada dasarnya non-konseptual dan memiliki kekuatan terbesar untuk mengubah kita. Wawasan meditasi tidak bisa dikehendaki, dipaksakan, atau diperintahkan. Itu menyala ketika kondisinya tepat. Bagian penting dari kondisi yang benar adalah itu kita sebelumnya telah menyemai dasar dengan dua jalan penyelidikan rasional, mendengar, atau membaca, dan refleksi. Meditasi kemudian menambah kualitas keheningan dan kehadiran, yang mengarah pada cara pemahaman yang segar dan kreatif. Ketika waktunya tepat, pandangan terang muncul sebagai jenis pembelajaran ketiga ini. Pikiran dengan kekuatan intuitif yang mendalam akan merespons dengan kebijaksanaan dan wawasan. Kunci yang membuka misteri adalah observasi, penyelidikan, dan refleksi. Setiap kita berharap diselamatkan dari malapetaka keberadaan yang terpisah. Tentu saja burung yang kita lihat dan dengar itu ada. Itu ada, tetapi yang saya maksud dengan itu mungkin tidak persis seperti yang Anda maksud. Mari kita telusuri apa yang kita maksud ketika kita menggunakan kata saya ini. Kami sekarang telah menemukan 5 arti untuk saya sebagai tubuh, pemilik tubuh, emosi, pemilik emosi, dan pengamat. Kamu yang mana sebenarnya? Elemen kontrol juga menjelaskan mengapa bagi banyak orang, tempat tersulit untuk menerima kebenaran bukan diri adalah di bidang kemauan atau pengambilan keputusan. Tentunya jika keputusan dibuat, kami beralasan, pasti ada penentu, agen, atau entitas pengendali. Ketika kita menjadikan diri kita sendiri sebagai tubuh, pemilik tubuh, pikiran, pemilik pikiran, dan pengamat, kita mencoba menjadi banyak hal yang berbeda: mata, kesadaran, hati, welas, asih, kuku, kaki, pikiran, kemarahan. Ini mungkin baik-baik saja jika kita merasa bahwa kita terus-menerus datang dan pergi, karena semua hal ini terjadi karena sifat ketidakkekalannya. Tapi kami menggabungkan kepercayaan pada keesaan dengan asumsi kontinuitas. Apakah ada objek yang memenuhi kedua kriteria tersebut? Jika cara identifikasi dengan pengalaman kita tidak sejalan dengan asumsi tentang diri, maka kita tidak dapat menerimanya sebagai definisi diri yang valid. Indahnya pernyataan ini adalah sangat sederhana dan pada saat yang sama jelas benar. Kesederhanaan ini membunyikan lonceng pembuka untuk filosofi, psikologi, dan meditasi. Ini adalah satu-satunya minat, baik dulu dan sekarang, penderitaan dan penghentian penderitaan.